Hari ini saya akan memberikan sebuah apresiasi kepada Sekolah Adi Pangastuti yang diinisiasi dari Solo Bersimponi. Dan alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Tengah berkontribusi dengan sekolah-sekolah damai di mana sudah banyak hal yang dikolaborasikan dan mendapatkan manfaat dari program ini. Perjalanannya tentu saja tidak mudah dan program Sekolah Adi Pangastuti ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, di mana di Satuan Pendidikan dengan implementasi kurikulum Merdeka atau biasa disingkat dengan IKM, itu ada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5, di mana gelar karya P5 ini ada sebuah proyek yang mengangkat tema-tema dalam implementasi kurikulum Merdeka agar anak-anak bisa mengalami secara langsung, mengaktualisasikan secara langsung pengalaman belajar di lingkungannya. Pengalaman nyata ini sangat penting kiranya diperoleh oleh siswa agar dia bisa lebih reseptif lagi pada segala hal yang dilakukan di satuan pendidikan. Maka melalui Sekolah Adi Pangastuti ini kami berharap sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah semakin terbuka wawasannya bahwa keberagaman itu justru akan memunculkan sebuah harmonisasi dan keindahan. Solo Bersimfoni memiliki beberapa kegiatan yang relevan dengan mencegah intoleransi, mencegah terorisme, mencegah radikalisme, terutama di kalangan pemuda. Pada tahun 2018, salah satu produk Solo Bersimfoni yang disebut sebagai Hasta Laku, 8 laku, 8 tindakan, 8 value budaya Jawa yang pro toleransi diimplementasikan ke dalam sebuah program yang dinamakan sebagai Sekolah Adi Pangastuti. Mengapa? Karena kami yakin hanya dengan melalui kegiatan di sekolah, Hasta Laku ini dapat diimplementasikan secara langsung, secara nyata oleh generasi muda kita, terutama siswa. Tahun 2019 menjadi tahun pertama sejarah panjang program Sekolah Adi Pangastuti yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni. Rangkaian FGD diselenggarakan untuk merancang panduan pelaksanaan Sekolah Adi Pangastuti, di mana Hasta Laku menjadi pedoman utama. Sebelum diterapkan pada sekolah, dilakukan audiensi dengan Wali Kota Surakarta dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah untuk membahas rencana awal. Hasilnya, 2 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta menjadi piloting project Sekolah Adi Pangastuti pada September sampai Desember 2019. Di waktu yang sama, tepatnya September 2019, terjadi kasus pemaksaan jilbab oleh oknum pengurus rohis SMA Negeri 1 Gemolong kepada seorang siswi. Sepanjang Desember 2019 sampai Januari 2020, berita mengenai kejadian di SMA Negeri 1 Gemolong memenuhi internet. Sekolah kemudian melakukan tindakan mitigasi. Tahun 2019 akhir menjadi pengalaman yang hebat bagi kami keluarga besar SMA Negeri 1 Gemolong. Karena pada tahun itu terjadi perundungan jilbab yang menimpa salah satu siswi kami, dan pelakunya juga adalah dari siswa SMA Negeri 1 Gemolong. Hal ini kemudian menimbulkan keprihatinan kita bersama, bahkan menjadi sorotan di media sosial dan pada akhirnya viral pada awal tahun 2020. Karena ini menjadi topik yang sangat urgen dan harus segera diselesaikan, maka kami SMA Negeri 1 Gemolong kemudian segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Yang pertama kami lakukan tentu saja melakukan pemisahan antara pelaku dan korban, sehingga untuk mengurangi efek
yang melebar kemana-mana dan juga aspek psikologis baik pelaku maupun korban. Nah, setelah itu kami melakukan pendampingan tidak hanya kepada korban tetapi pada pelaku karena keduanya adalah siswa yang masih berada di bawah umur. Jadi pencegahan dini ini terkait dengan preventing violence and extremism yang terjadi adalah memang perlu kita lakukan dengan jalan kolaborasi, khususnya yang ada di sekolah-sekolah. Peningkatan kesadaran guru dan siswa terkait dengan pentingnya bagaimana membangun sebuah lingkungan, khususnya adalah yang ada di sekolah, yaitu menjadi suatu lingkungan yang bersahabat. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2020, Solo Bersimfoni melakukan audiensi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, supaya SMA Negeri 1 Gemolong menjadi salah satu sekolah pelaksana Sekolah Adi Pangastuti, bersama dengan 2 sekolah baru lainnya, yaitu SMA Negeri 3 Sragen dan SMA Negeri 1 Kartasura. Sehingga total ada 5 sekolah pelaksana Sekolah Adi Pangastuti di tahun 2020 bersama dengan sekolah lama, yaitu SMA Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Pada waktu itu di tahun 2019 PJ-nya adalah Waka Kurikulum. Diawali dengan sosialisasi kepada guru-guru dengan digarisbawahi bahwa program Sekolah Adi Pangastuti ini tidak memberatkan guru dalam administrasi. Yang perlu dilakukan adalah membumikan hastalaku, mengenalkan hastalaku kepada siswa dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh guru. Di tahun 2019 ada produk yang berhasil kami keluarkan, yaitu buku hasil dari lomba penulisan esai dari anak-anak. Bukunya hanya tipis ya, karena itu hanya hasil dari lomba. Di tahun 2020 produknya ada 2 dan ini lebih tebal karena ini adalah hasil dari siswa dalam pembelajaran. Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Surakarta telah memberi dampak yang positif bagi siswa. Pada tahun 2021, Solo Bersimfoni mengadakan audiensi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 dan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan 2 nama sekolah untuk turut menjadi sekolah pelaksana program Sekolah Adi Pangastuti, yaitu SMA Negeri 2 Boyolali dan SMA Negeri 1 Karanganyar. Dari program Adi Pangastuti ini aku dapat banyak banget kesempatan yang berkesan, mulai dari mengikuti pameran Adi Pangastuti bareng sama sekolah-sekolah yang ada program Adi Pangastutinya juga, kenalan dari sekolah-sekolah lain. Di situ aku seneng banget dan asik banget. Dari praktek hastalakunya, praktek-praktek baiknya, semuanya berkesan banget dan penting banget untuk dilakuin. Gimana pengalaman aku, apa yang aku dapetin juga selama program Adi Pangastuti, mulai dari podcast, terus bikin artikel, kemudian juga gelar-gelar karya, gitu sangat berkesan banget program Adi Pangastuti ini. Pada tahun 2022, salah satu sekolah Adi Pangastuti, yaitu SMA Negeri 1 Surakarta, menerima kunjungan dari Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott. Beliau berkunjung untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Adi Pangastuti. Pada tahun yang sama, 2022, SMA di Jawa Tengah mulai melakukan pengimbasan sekolah penggerak penerapan kurikulum merdeka. Setelah tahun sebelumnya, 2021, kurikulum merdeka diterapkan pada sekolah terpilih yang disebut sekolah penggerak. Menanggapi hal tersebut, Solo Bersimfoni kemudian menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, tema Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengintegrasikan hastalaku dan disesuaikan dengan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RENPE.
Sebagai langkah awal penyusunan, pada Juni 2022, Solo Bersimfoni melakukan forum diskusi untuk mendapatkan masukan dengan mengajak tim riset Kemendikbudristek RI, guru penggerak, sekolah penggerak, pendamping sekolah penggerak, serta guru pendamping sekolah Adi Pangastuti sebelumnya. Kemudian penyusunan modul tersebut melibatkan berbagai pihak, meliputi tim penulis modul pendidikan karakter Puspeka Kemendikbudristek RI, tim pengembangan kurikulum Disdikbud Jateng, serta guru pendamping sekolah Adi Pangastuti sebelumnya. Sejak tahun 2022, SMA Negeri 1 Surakarta telah menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian yang menjadi salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah dilaksanakannya proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5 yang terdiri dari berbagai tema. Salah satu tema yang ada dalam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun pertama tersebut, kami sebagai sekolah yang bekerja sama dengan Solo Bersimfoni sebagai sekolah Adi Pangastuti melakukan banyak dialog, kemudian kerjasama untuk mengembangkan berbagai kegiatan siswa dalam proyek ini yang memasukkan pembinaan karakter siswa dan juga hasta laku. Pada akhirnya setelah diskusi dan proses yang berlangsung, kami beserta beberapa penulis bekerja sama untuk mengembangkan sebuah modul. Modul ini merupakan modul P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan implementasi dari RAN PE. Modul ini memang disusun berdasarkan activity based modul. Jadi sebuah modul yang bisa diterapkan berbasis aktivitas. Artinya apa? Siswa akan mempelajari berbagai konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang keberagaman maupun tentang RAN PE itu sendiri dalam bentuk berbagai kegiatan yang menyenangkan. Modul Sekolah Adi Pangastuti dengan judul Modul P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tema Bhinneka Tunggal Ika, implementasi RAN PE selesai digarap pada Juli 2023. Selain itu, juga dikembangkan platform Manajemen Information System atau MIS Sekolah Adi Pangastuti sebagai wadah untuk sekolah pelaksana melaporkan hasil langsung implementasi sekolah Adi Pangastuti di sekolahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut, Solo Bersimfoni mengadakan workshop pengembangan P5 tema Bhinneka Tunggal Ika, program sekolah Adi Pangastuti atau implementasi RAN PE tingkat SMA di Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus launching sekolah Adi Pangastuti yang dilaksanakan oleh 14 SMA se-Jawa Tengah, meliputi 7 sekolah lama dan 7 sekolah baru. Pada tahun 2024, 63 SMA di lingkungan pendidikan Provinsi Jawa Tengah menjadi sekolah pengimbasan sekolah Adi Pangastuti. 63 sekolah tersebut telah mengikuti kegiatan Training of Trainers atau TOT, fasilitasi sekolah Adi Pangastuti melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, tema Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa dan raganya, sekaligus menandatangani MOU pelaksanaan sekolah Adi Pangastuti selama 5 tahun. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Uswatun Hasanah SPD MPD. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, program Sekolah Adi Pangastuti telah menghasilkan praktik baik berupa launching Sekolah Adi Pangastuti, pembentukan Duta Hasta Laku dan Duta Adi Pangastuti, pembuatan buku antologi artikel, cerpen dan puisi, film pendek, podcast, konten kampanye, hingga lagu atau Mars Adi Pangastuti. Hingga kini, praktik baik tersebut masih dan akan terus dilakukan pada 63 sekolah Adi Pangastuti. Beberapa sekolah mengangkat tema suara demokrasi dalam pengimbasan sekolah Adi Pangastuti. Tema ini diambil sebagai upaya
untuk mengimplementasikan Hastalaku dalam programnya. Salah satunya, pemilihan Duta Adi Pangastuti dilakukan dengan pemaparan visi dan misi, serta debat calon duta. Program Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri Karangpandan diterapkan dengan berbagai program. Di antaranya adalah kita masukkan ke dalam P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dengan tema Suara Demokrasi dengan judul Pemilihan Duta Adi Pangastuti. Dengan pemilihan Duta Adi Pangastuti bertujuan untuk bisa menjadi role model sebaya bagaimana pengenalan membumikan nilai-nilai Hastalaku yang menjadi karakteristik identitas dari Sekolah Adi Pangastuti. Kedepannya, kita akan membuat video-video pembelajaran ataupun video-video pendidikan terkait dengan karakter, dengan aktornya adalah Duta Adi Pangastuti di SMA Negeri Karangpandan. Hal ini sebagai upaya sekolah mengaitkan Hastalaku dengan tema suara demokrasi, di mana demokrasi dan Hastalaku memiliki kesamaan untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nilai lokal inilah yang dipergunakan Solo Bersimfoni dalam menyusun program di lingkungan pendidikan, dengan tujuan meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam pergaulan sebagai warga sekolah, tanpa memandang latar belakang seperti suku, ras, agama, dan golongan. Akhirnya, Sekolah Adi Pangastuti telah berhasil menciptakan model pendidikan yang relevan, inovatif, dan berdampak positif bagi siswa, guru, dan masyarakat. Dan kalau kita benar-benar memaknai penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana dalam hal ini dari Sekolah Adi Pangastuti sudah menginisiasi untuk bisa mewujudkan semuanya berkontribusi, maka saya kira ini menjadi hal yang sangat baik. Terus maju untuk Sekolah Adi Pangastuti yang diinisiasi dari Solo Bersimfoni yang sudah berjalan beberapa tahun ini.